Haleluya, shalom. Amin, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita berkumpul di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa datang ke tempat ini dengan keadaan yang sehat dan keadaan yang baik, itu semua karena Tuhan. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, saat hari ini Tuhan Yesus juga ingin berjumpa dengan kita murid-muridnya di tempat ini. Tuhan Yesus rindu berjumpa secara pribadi, lepas pribadi dengan kita. Karena kita percaya bahwa di dalam setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada sesuatu hal yang luar biasa, yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, Dia baik. Terima kasih ya Tuhan, kami ada hari ini, semua karena Tuhan. Kami ada hari ini, semua atas kebaikan Tuhan, semua atas izin Tuhan. Haleluya, Yesus. Buat setiap nafas hidup yang Tuhan berikan, mari ucapkan terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik bagi setiap kami, Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri, terima kasih buat keluarga, terima kasih buat pasangan hidup, terima kasih buat orang tua, terima kasih buat anak-anak, terima kasih ya Tuhan. Kami masih menikmati berkat kebaikan Tuhan sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Engkau ya Yesus. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku.
kami, Roh Kudus, katakan dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Nyatakan dengan lembut, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami ya Tuhan. Ubah hatiku, jadikan jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Jemaat saja menyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh kerinduan, nyatakan di hadapan Tuhan. Allah Roh, ini kerinduan kami ya Tuhan, senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, sama-sama dengan sungguh. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah
Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siang hari ini Tuhan, kami rindu hidup kami dipenuhi Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, segala kesalahan kami, segala pelanggaran kami, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biar kami hidup kudus di hadapan Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan itu. Ampuni kami, seringkali kami salah. Ampuni kami, seringkali kami masih jatuh Tuhan. Tetapi kami rindu senantiasa diperbaharui hidup kami, dipenuhi Roh Kudus. Yes, terima kasih. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Dengan lembut katakan, kudus, kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, kami mau datang di hadapan Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, surga bumi. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, biar musik memuji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri.
Surga bumi menyembah Engkau ya Tuhan. Kami semua di sini menyembah Engkau ya Tuhan. Kami menyembah Allah yang kudus. Tuhan juga sudah menguduskan kami, sehingga terjadi perjumpaan antara kami dengan Engkau Allah yang kudus, melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima melalui ibadah yang kedua ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada di rumah Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk diisi dan dipenuhi dengan berkat-berkat ilahi. Kami membuka hati, pikiran, jiwa dan roh kami hanya untuk Tuhan. Kami mau mempergunakan waktu yang ada ini hanya fokus kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang coba mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu pikiran kami dalam ibadah ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Allah mengambil alih seluruh rangkaian ibadah ini. Kami semua diberkati karena kami semua memuji-muji Tuhan, dan kami menikmati lawatan Tuhan yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua jemaat Tuhan yang hadir boleh menikmati hadirat Allah, menikmati berkat Allah, dan kami buka ibadah yang kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati kami. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Oleh kuasa kebangkitannya setiap maut telah dipatahkan, setiap musuh-musuh telah dikalahkan, sebab Yesus telah hidup. Amin. Amin. Yesus hidup. Kami percaya Tuhan, kuasa maut sudah dikalahkan oleh darah anak domba. Kami sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan.
depan belakang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika kau saudara Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bahkan memajunya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sorak-sorai lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Kami mempersilakan anak sekolah minggu untuk boleh didoakan sebelum mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan didoakan oleh Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang melihat hati kami masing-masing. Tuhan yang melihat anak-anak-Mu datang ke rumah Tuhan. Tuhan, hanya tangan Tuhanlah yang dapat melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Lebih daripada apa yang dapat kami lakukan sebagai gereja, sebagai orang tua daripada anak-anak ini. Kami mohon berkat Tuhan terus dalam kehidupan mereka. Baik mereka waktu ada di gereja maupun waktu mereka ada di rumah. Mohon berkat perlindungan daripada Tuhan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan diberkatilah Abe oleh karena Tuhan yang sudah memanggil, menyelamatkan melalui orang tua mereka, melalui darah Yesus. Dalam nama Yesus kekuatan, kemenangan daripada Tuhan untuk keluarga, orang tua, dan juga kami semua. Terima kasih Tuhan, Abe dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi, membungkus dengan darah-Mu. Tuhan, waktu mereka beribadah, hadirat Tuhan ada. Tuhan melawat dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus, pegang tangannya Tuhan, pegang Allah hidupnya. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya terus berkati, berkenan di mata Allah. Melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan cerita yang mereka diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, semua mereka diberkati oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak. Tuhan berikan mereka hidup takut akan Allah sejak kecil. Di dalam nama Tuhan, anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, guru-guru, begitu juga Tuhan, semua pengajar-pengajar yang ada diberkati dan berkenan di mata Allah. Kuduskan mereka semua dengan darah-Mu, sehingga kuasa kegelapan, roh sakit, penyakit menjauh daripada mereka. Ibadah hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Pajar Baru diberkati oleh Tuhan melalui ibadah yang akan dituntun oleh Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami serahkan mereka untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu kerinduan kami ya Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kami rindu tinggal di dalam-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami
kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah kekuatan kami yang menyegarkan jiwa kami, menyegarkan roh kami. Kami percaya ketika kami berjumpa pribadi dengan Tuhan, hidup kami diubahkan, Yesus. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Tuhan-Mu mengubah hidup kami ya Allah. Jamahan Tuhan mengubah kehidupan kami. Kuasa Allah mengubah hidup kami. Dan firman Tuhan mengubah hidup kami. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih lagi mengenal Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman Allah sebelum kami mengambil perjamuan kudus. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami, memberkati perjamuan kudus ini. Supaya boleh kami berjumpa lewat lawatan kuasa Tuhan dalam ibadah ini. Sehingga kami dikuatkan, dimampukan untuk memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Semua diberkati siang hari ini? Ya. Saya percaya tidak ada satupun yang berani mengatakan saya enggak diberkati. Karena masing-masing kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Kita sudah menerima berkat Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Kita hanya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku. Bagaimanapun juga keadaan kita tetap mengatakan, Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan baik bagi keluarga kita. Tuhan baik bagi gerejanya. Amin saudara. Kita tidak berani mengatakan, iya Tuhan sih baik. Seperti iblis mengatakan, iya dia baik sama Tuhan karena Ayub begini-begini. Tidak. Semua yang kita alami, Tuhan pegang kendali. Amin saudara. Tidak ada satupun berani dan kita mengatakan bahwa Tuhan tidak baik. Karena semua diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu hari Kamis yang akan datang kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dimulai sekali saja ibadahnya jam 10 pagi. Saya harap juga saudara bisa datang ke rumah Tuhan. Nah bukan biasanya, waktu zaman dulu sebelum Yesus naik ke surga, berulang-ulang kali Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk mereka kuat menjadi saksi Tuhan. Supaya mereka menang, supaya mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia telah bangkit. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 24 ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini cukup panjang. Kita akan ambil beberapa ayat saja saudara, nanti akan saya jelaskan secara singkat. Kiranya Tuhan menolong memberikan saya urapan atau hikmat untuk menjelaskan firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti dan juga mengenal Tuhan kita melalui firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan pada hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan adalah sesuatu kekuatan, pondasi yang kuat untuk kita dapat mengalahkan rasa takut terhadap hal-hal apapun yang kita alami, termasuk untuk tidak takut kepada serangan iblis. Amin saudara. Nah itu perlu saudara, Tuhan tahu akan hal ini. Nah perjumpaan kita dengan Tuhan adalah suatu pondasi yang kuat agar kita tidak meragukan akan kuasa Tuhan dan akan firman-Nya. Saudara, semakin hari kita mengenal Tuhan, semakin dekat kita kepada Tuhan, kita akan semakin mengenal Yesus. Nah, tema kita pada hari ini adalah, tadi saya sudah katakan perjumpaan dengan Yesus. Bukan hanya kita berjumpa dengan Yesus rupanya, hari ini kita juga berjumpa dengan salah satu saudara kita seiman. Amin saudara. Nah saudara, Tuhan tahu sekali kita perlu kekuatan. Tuhan tahu sekali kita memerlukan kemenangan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, berulang-ulang kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tuhan tahu. Penampakan Tuhan terhadap murid-muridnya, saudara, menciptakan perjumpaan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus.
Saya percaya saudara yang hadir saat ini, saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bahkan yang kita rindukan sekarang bukan hanya dulu waktu kita baru bertobat, tapi sampai sekarang tiap hari kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Amin saudara, roh kita berjumpa dengan Roh Kudus. Nah pertanyaannya sekarang saudara, di mana? Dan kapan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya berjumpa dengan Yesus? Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang berapa saudara? Ke 24 ayat 13 sampai 17. Kita lihat di sini bersama-sama. Coba kita baca saudara, supaya tidak ada yang ngantuk. Ya, ayat 13 sampai 17. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke seluruh kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka datang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, kalau kita menjawab pertanyaan tadi yang saya katakan, di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kapan itu terjadi? Kalau kita melihat nas ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ternyata Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya, 2 orang murid ini berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke sebuah kampung yang bernama Kampung Emmaus. Nah pertanyaannya sekarang saudara, dalam perjalanan mereka kan berdua ya, salah satu dikatakan namanya Kleopas. Pertanyaan sekarang, dalam perjalanan mereka dari Yerusalem menuju kampung Emmaus ini, apa mereka di sini kan dikatakan mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran. Apa sih yang mereka bicarakan? Apa sih yang mereka obrolkan dalam perjalanan itu? Saudara suka ngobrol dengan teman-teman? Suka jalan-jalan? Suka pergi bersama dengan teman seiman? Suka duduk bersama makan? Nah pertanyaannya sekarang saudara, apa yang saudara dan saya obrolkan dalam perjalanan? Ketika kita bepergian, waktu kita duduk makan, apa yang kita obrolkan? Biasanya kalau kita ibu-ibu, ya kalau ibu-ibu, karena saya ibu-ibu, kita pergi suka menceritakan tentang keluarga kita, ya, tentang pelayanan, tentang anak-anak, tentang keberhasilan dalam hal ini, dan juga tidak segan-segan untuk menceritakan tentang kegagalan kita atau tentang masalah, dengan harapan kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu tidak salah. Bahkan kita sering melakukan itu. Lalu sekarang pertanyaan yang lain. Kita kan suka keluar juga ya sama suami, sama istri, yang punya anak sama anak, kalau saya punya cucu dengan cucu. Waktu kita pergi, waktu kita jalan-jalan, waktu kita duduk makan bersama dengan mereka, apa yang kita obrolkan? Masalah-masalah yang kemarin yang sudah lewat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kemarin, atau mungkin di mana istri kita minta untuk bikin sayur asam, tapi tidak dibikinin sambal, nggak ada ikan asin di sana. Lalu terjadi pertengkaran di situ dan kemarahan. Udah lapar, udah berharap makan ini, ternyata nggak ada ikan asinnya. Kenapa sih kok nggak beli? Habis. Kenapa nggak ke pasar dan lain sebagainya. Terjadi sedikit rasa nggak enak. Apakah kita mengungkit kesalahan-kesalahan atau kekurangan istri kita di hari kemarin waktu kita ngobrol bersama? Atau kita mengungkit kesalahan suami kita yang sudah dibuat tahun yang lalu, pernah begini-begini waktu diajak jalan-jalan, matanya melihat cewek yang lain, terus kita cemburu, ungkit itu lagi. Ataukah waktu kita duduk makan bersama anak-anak,
Kita membanding-bandingkan anak kita, kamu sih nggak seperti teman kamu yang ini. Orangnya begini, kamu begini. Lalu si anak bilang, mama sih, papa sih nggak seperti papa, mama teman saya. Membanding-bandingkan. Terjadi sedikit luka hati, terjadi sedikit rasa enggak nyaman, sehingga sampai terjadi pertengkaran. Saudara, tidak semua masalah, tidak semua persoalan kita akhiri dengan pertengkaran. Semua masalah, semua persoalan bisa kita selesaikan di bawah kaki Tuhan. Amin, saudara. Nah, apa yang kita obrolkan, apa yang kita ceritakan? Adakah kita, ketika kita duduk bersama, jalan-jalan bersama, pergi bersama, kita menceritakan tentang kasih Tuhan? Ketika kita duduk bersama anak, suami, istri, kita menceritakan, kita membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Tentang firman-Nya. Tentang apa Tuhan sudah lakukan kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah melakukan ini, kita katakan kepada istri kita, hari ini esok Tuhan juga akan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan tentang finansial yang saat ini kita ada. Karena Tuhan selalu tahu akan kebutuhan kita. Kita membicarakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang memang Tuhan lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita membicarakan hal itu, saudara, kita dibuat tenang. Dibuat mengerti lagi. Dibuat dekat lagi dengan Tuhan. Adakah kita sudah membicarakan hal seperti itu? Ketika kita duduk, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita ada masalah, bisakah kita duduk bersama membicarakan itu dan mengatakan di dalamnya, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan tolong, pasti akan Tuhan berikan. Karena Tuhan ajaib, karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Adakah kita membicarakan hal-hal seperti itu? Kenapa saya harus tanyakan seperti itu, saudara? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 18 ayat 20 mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lebih dalam lagi, di mana 2-3 orang membicarakan tentang nama Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, di situ Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Kalau kita membicarakan tentang Tuhan, kebaikannya, kuasanya, saudara, di situ Tuhan hadir bersama dengan kita. Di situ roh Tuhan hadir bersama dengan kita. Beberapa hari yang lalu saya sudah saksikan tadi pagi, Ibu Yani setelah menjalani operasi, masih ada pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi. Biasanya saudara paling enggak sebulan sekali beliau di sini WL, dan kita sangat-sangat diberkati. Saat ini beliau harus istirahat dulu, sedang bergumul, kita akan terus doakan. Hari Senin yang lalu beliau WA saya bertanya, Ibu Gembala di mana? Ibu Gem di mana? Lalu saya langsung telepon. Waktu saya telepon, kita berbicara langsung tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Itu yang kami bicarakan berdua. Tidak ada yang tahu, hanya kami berdua, tetapi ada yang tahu, yaitu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah pembicaraan kami. Kenapa saya katakan seperti itu? Waktu kami berbicara tentang kebaikan Tuhan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus, ada mujizat di sana. Ternyata saudara, dengan hati yang gemetar saya didorong oleh Tuhan, dengan suara yang gemetar juga saya katakan Bu Yani. Bahkan ini pembicaraan belum selesai, saya katakan Bu berdoa, berdoa. Rupanya Bu Yani di seberang sana meresponi peka, ayo Bu Gem berdoa. Kami sama-sama berdoa. Berdoa kami tidak minta kesembuhan, kami katakan Tuhan Engkau baik, kuasamu masih tetap sama, mujizat Tuhan dan lain sebagainya. Kami tetap mengatakan Yesus baik, mengatakan kuasa Tuhan tidak berubah. Dan setelah kami berdoa, Ibu Yani sendiri mengatakan, saudara, rohnya, hatinya, pikirannya disegarkan oleh Tuhan.
Kenapa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anaknya yang membicarakan tentang kebaikan, pertolongan, dan kuasanya. Kenapa? Dan saya juga merasakan yang sama. Kenapa saya menggebu-gebu, bersemangat waktu berdoa mengatakan Yesus baik. Iman saya diangkat oleh Tuhan lagi untuk mengimani kuasa kesembuhan itu. Kenapa saudara? Karena ada pertemuan, ada perjumpaan antara roh saya, antara rohnya Ibu Yani bersama dengan Roh Kudus. Amin saudara. Dan saat seperti itulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi kalau firman Tuhan tadi mengatakan, ya, 2 murid ini meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus. Mereka berjalan bersama-sama, mereka ngobrol bersama-sama. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus mendekati mereka, ikut berjalan bersama-sama, ngobrol bersama-sama, dan bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Itu pertanyaan Yesus. Tadi kan saya sudah juga bertanya, apa yang saudara bicarakan sementara saudara bersama, duduk bersama, jalan bersama dengan teman seiman atau dengan keluargamu. Lalu murid-murid pun menjelaskan apa yang mereka bicarakan. Namun sayang saudara, mereka sudah begitu dekat dengan Yesus karena jalan bersama, ngobrol dengan Yesus. Tetapi mereka belum mengenal Yesus. Ada orang yang sudah mengaku diri Kristen, bahkan lahir, bahkan dari sejak kandungan sudah Kristen, karena dikandung oleh mama yang adalah orang Kristen. Namun pengenalan mereka akan Tuhan sangat dangkal. Sangat dangkal. Seperti murid ini udah jalan sama, bahkan ada yang sudah mengaku pelayanan, tapi pengenalannya dengan Tuhan dangkal. Kenapa? Firman Tuhan katakan tadi dalam ayat 17 ya. Karena ada sesuatu, ya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenal Yesus. Sesuatu itu apa yang dapat menghalangi kita untuk mengenal Yesus? Sesuatu itu apa? Banyak saudara. Tapi ini yang saya mau kupas, mengajak saudara melihat, karena ini kenyataan pengalaman sehari-hari. Yang dapat menghalangi seseorang mengenal Yesus sekalipun sudah Kristen, sudah pelayanan mungkin, yaitu kemalasan. Malas ke gereja, malas beribadah, malas bersekutu, malas dengar firman Tuhan, malas membahas firman Allah. Sehingga pengenalannya akan Tuhan begitu dangkal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ke depannya kita mau semakin rajin beribadah, baik itu pribadi maupun dalam ibadah di rumah Tuhan seperti ini. Supaya pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Semakin banyak bersekutu satu dengan yang lain, membicarakan bukan hanya masalah, tetapi kekuatan Allah, kehebatan Allah, berkat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga di situ Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sesuatu itu apa yang dapat menghalangi? Seperti murid-murid ini tidak mengenali Yesus. Salah satunya itu adalah kemalasan. Yang tadi saya katakan, malas baca, malas bersekutu. Kalau itu membuat kemalasan membuat seseorang itu, atau menjadi penghalang buat seseorang untuk mengenal Allah. Bagaimana kalau hidup bermalas-malasan? Apa kata firman Tuhan tentang orang yang bermalas-malasan? Coba tayangkan di dalam ayat yang ke 1 Timotius pasal 5 ayat 13. 1 Timotius pasal ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Kita baca bersama-sama. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah saudara, firman Tuhan juga berbicara kepada kita saat ini. Jangan biasakan diri kita bermalas-malasan.
Jangan biasakan diri kita mencampuri soal orang lain. Jangan biasakan diri kita mengatakan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak baik dengan orang lain. Karena itu bisa sebagai penghalang untuk kita mengenal Tuhan. Karena itu di dalamnya ada DOS. Ya. Firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak kurang singkat untuk menolong engkau. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tetapi yang membuat Tuhan memalingkan mukanya kepadamu adalah segala dosa dan kejahatan. Jangan biasakan diri kita bermalas-malas untuk melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan biasakan diri kita untuk mencampuri urusan orang lain. Jangan-jangan dengan adanya kita masuk dalam urusan orang lain, urusan mereka bukan selesai, malah tambah melebar. Mungkin kita memihak yang satu dan kita tidak tahu kebenarannya. Akhirnya kita berdosa, sudah menjas orang lain. Jangan membiasakan diri juga mengatakan hal-hal yang tidak pantas tentang orang lain, yang tidak baik tentang orang lain. Karena yang tahu semua hanyalah Tuhan dan Dia sendiri. Kalau kita melihat hal yang tidak baik, tidak pantas, tugas kita bukan ikut campur di sana atau mencampuri urusan mereka, mengatakan hal yang tidak baik. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Amin, saudara. Dengan demikian kita diberkati, bukan kita berdosa. Dengan demikian tidak ada lagi kata Tuhan memalingkan wajahnya, tapi yang ada Tuhan mendekati kita dan memberkati kita. Bukankah ini tugas daripada saksi-saksi Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biasakan diri kita bermalas-malasan dan juga malas, ya, supaya kita bisa lebih mengenal lagi. Undang Tuhan terus setiap hari dalam hidupmu. Libatkan Dia, kita akan semakin mengenal dan berjumpa dengan Tuhan. Nah setelah mereka, sekarang pertanyaannya, tadi kan mereka berjalan ke Emmaus, jalan sama-sama dengan Yesus, tapi belum mengenal Yesus. Belum mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenal Yesus. Tapi sekarang pertanyaannya, lalu di mana kedua murid ini berjumpa dengan Yesus atau melihat Yesus? Kita akan melihat ayatnya dalam ayat yang ke-30, 31 sampai 32 dari Lukas pasal 24. Kita baca bersama-sama supaya kita tidak ada supaya semua bisa fokus. Yuk. 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, pertanyaannya, di mana mereka berjumpa dengan Yesus? Di mana mereka mengenali bahwa itu adalah Yesus yang tadinya mereka hanya anggap teman baru. Nah, saudara, ayat ini mengatakan ketika Yesus duduk makan bersama dengan mereka dan mengucap berkat atas roti itu dan memecah-mecahkannya, roti itu memberi mereka. Nah, artinya mereka mengenal Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa murid-murid Yesus ini bisa duduk bersama dengan Yesus? Makan bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus meminta izin, meminta dengan hormat, memelas supaya diajak bersama, makan bersama, duduk bersama? Saudara, satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah minta makan kepada umatnya, kepada kita. Tetapi justru Tuhanlah yang memberikan kita makan. Amin, saudara. Mereka bisa duduk tinggal bersama. Bukan Yesus minta, ajak dong aku tinggal di sini. Tidak. Lalu kenapa mereka bisa duduk bersama, tinggal bersama?
Mari kita akan melihat ayatnya di dalam ayat ke-29. 29 mengatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau melihat ayat ini yang mendesak Yesus untuk bisa tinggal bersama dengan murid-muridnya, hingga murid-muridnya tinggal bersama dengan Yesus dan makan bersama, itu semua oleh karena murid-murid ini mendesak Yesus. Apa alasan murid-murid mendesak Yesus supaya bisa tinggal bersama dengan mereka? Masih ayat yang sama mengatakan alasannya hari sudah menjelang malam. Alasannya matahari sudah hampir tenggelam. Saudara, ini murid yang baik, hatinya sangat baik. Sekalipun itu orang yang baru dia kenal atau teman baru, dia tidak menginginkan temannya ini tersesat. Dia menawarkan, mendesak bahkan, karena tidak ingin ya temannya nanti juga kelaparan begitu. Ayo makan. Jadi artinya saudara, di sini kalau kita melihat mereka bisa duduk bersama karena mereka yang mendesak. Alasannya matahari hampir terbenam, hari sudah menjelang malam. Alasan yang tepat. Kalau kita selidiki ayat-ayat ini saudara, ternyata ada lagi alasan. Kenapa mereka sampai mendesak Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka? Karena tadi ayat mengatakan, dalam perjalanan mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus ini, saudara, Tuhan Yesus menjelaskan karena mereka sedih, muka mereka muram. Tuhan Yesus menghibur mereka dengan cara apa? Menjelaskan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, yang tertulis dalam kitab para nabi-nabi, yang tertulis menubuatkan bahwa Mesias itu harus menderita. Dia akan bangkit pada hari ketiga dan dia akan naik ke surga. Artinya Yesus menghibur mereka, jangan kamu sedih, jangan mukamu muram, karena Yesus yang kamu ceritakan itu kepadaku. Semua ini terjadi dan harus terjadi karena sudah dibuatkan oleh Tuhan melalui kitab nabi-nabi. Harusnya kamu tidak sedih, harusnya kamu bersukacita dan bergembira dan bersyukur. Karena kalau Yesus tidak mati di sana, kalau Yesus tidak menderita, tidak ada keselamatan bagi dunia ini, bahkan bagi kamu. Mendengar penjelasan daripada Tuhan Yesus yang singkat dalam perjalanan itu, hati mereka berkobar-kobar. Rasa sedih muka yang tadi muram itu bercahaya kembali. Kesedihan diganti dengan kegembiraan dan roh hatinya berkobar-kobar. Inilah yang membuat mereka saudara mendesak Yesus. Karena nyaman loh, enak loh, senang loh bisa bersama dengan teman baru ini yang mereka belum kenal. Dan sekarang mereka sudah mengenal. Waktu Yesus pecahkan roti. Bukankah ini juga kita alami? Ketika kita hati kita terbuka di hadapan Allah untuk mendengar firman Allah. Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Tuhan menghibur kita dengan firman-Nya. Kita katakan waktu khotbah berjalan, ya Tuhan, yes, amin dan lain sebagainya. Itu baik, itu benar. Tetapi lebih baik lagi apa yang kita dengar kita lakukan. Amin saudara. Bukan sekedar katakan amin, amin, tapi kita melakukannya. Dan ketika kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan memperkenalkan dirinya kepadamu lebih dalam lagi, sehingga ada suatu perubahan dalam hidup kita ini. Nah saudara, sekarang kita langsungkan cerita ini. Setelah Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, dan mereka mengenali Yesus, apa yang mereka lakukan? Di dalam ayat yang ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti.
Saudara, setelah mereka mengenal Yesus, apa yang mereka lakukan? Kedua murid ini, saudara, bangun dan terus kembali ke Yerusalem. Loh, bukankah mereka baru sampai di Emmaus? Kenapa sesegera ini mereka kembali ke Yerusalem? Bukankah mereka punya tujuan untuk pergi ke kampung Emmaus ini? Ada rencana apa yang akan mereka lakukan di sana? Dan alasan mengapa mereka ke Emmaus? Kenapa sekarang begitu mengenal Yesus mereka langsung kembali ke Yerusalem? Satu hal yang kita tahu, saudara, setelah Yesus ditangkap, setelah Yesus disalibkan, murid-murid Yesus terpencar kemana-mana. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, bahkan ada yang bersembunyi mengunci pintu di ruangan dengan teman-teman yang lain. Karena mereka takut kepada tuan, kepala-kepala Yahudi dan imam-imam yang sudah menyerahkan Yesus untuk dibunuh dan disalibkan. Mereka takut. Mereka menghindari hal itu. Mereka takut ditangkap. Ini juga sebagai alasan mengapa mereka meninggalkan Yerusalem, sekarang pergi ke Emmaus. Bisa jadi mereka ingin tinggal di Emmaus berlama-lama sampai situasi membaik. Saudara, apapun rencana mereka ternyata bisa berubah kalau Tuhan mempunyai rencana yang lain dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat 8. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Kita masing-masing punya rancangan, mempunyai rencana dalam kehidupan ini. Duduk bersama dengan keluarga tahun 2024 kita akan begini. Kita boleh berencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Satu hal yang kita tahu dalam setiap pribadi kita, secara masing-masing Tuhan mempunyai rencana-rencana dalam pribadimu. Dalam keluarga kita juga Tuhan mempunyai rencana. Dalam gerejanya juga Tuhan mempunyai rencana. Tetapi di atas semua rencana kita, rencana Tuhanlah yang jadi dalam hidup ini. Bukankah ini iman kita? Amin, saudara. Rencana kita bisa membawa kita terjerumus. Tetapi rencana Tuhan selalu mengangkat kita dan memberikan kita yang terlebih baik. Bahkan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Karena Tuhan punya rencana dalam pribadi kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, dalam gereja-gereja masing-masing. Saudara, Tuhan punya rencana. Makanya Tuhan memberikan kita kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda. Karunia-karunia yang berbeda-beda untuk menggenapi rencana Tuhan dalam gerejanya, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam keluarga kita, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Amin, saudara. Saudara, kemampuan boleh beda. Ada yang jadi polisi. Sekarang jemaat kita juga ada jadi polisi di sini ya. Banyak. Ada yang jadi pengusaha. Ada yang menjadi karyawan. Ada yang menjadi apa lagi banyak. Ada yang menjadi dokter. Nanti kita tidak tahu, masing-masing sudah diberi kemampuan. Kemampuan kita boleh berbeda-beda. Tetapi panggilan Tuhan untuk kita itu sama. Supaya kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin, saudara. Menjadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, saudara, kita teruskan ayat ini, cerita ini. Setelah mereka mengenal Yesus, mereka pergi ke Yerusalem. Setelah sampai di Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak lalai atau tidak berlambat-lambat. Segera mereka menemui murid-murid yang ada di Yerusalem. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Di situ mereka berjumpa, menemui 11 murid Yesus. Loh, kenapa cuma 11? Yang satu kemana? Yang satu sudah keluar, yaitu Yudas. Ketika mereka berjumpa dengan saudara-saudara yang ada di Yerusalem ini, apa sih yang mereka bicarakan 11 murid ini? Saudara, kalau kita lihat lagi kembali ke ayat tadi, maka kita menemukan bahwa ke-11 murid ini sedang duduk bersama. Mereka juga membicarakan tentang Simon, tentang Tuhan yang sudah menampakkan dirinya kepada Simon. Jadi bagaimana dengan yang ke-10? Rupanya yang ke-10 belum. Ya. Mereka bersaksi bahwa Simon, Tuhan sudah mendapatkan dirinya kepada Simon. Dan saat kesempatan itu juga dipergunakan dengan baik oleh kedua murid ini. Bersaksi bahwa dalam perjalanan mereka dari Yerusalem ke Emmaus ini, mereka
berjumpa dengan Yesus. Awalnya mereka tidak mengenal. Tetapi waktu mereka duduk bersama dan Yesus mecah-mecahkan roti, baru mereka mengenal Yesus. Dan artinya mereka saling bersaksi satu dengan yang lain. Saling bersaksi pengalaman tentang Yesus satu dengan yang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Belum kita keluar, ayo kita dari keluarga kita di sini. Keluarga yang kecil kita bersaksi tentang Yesus, tentang Yesus. Itu baik. Kalau kita teruskan lagi cerita ini saudara, ketika mereka kedua orang murid Yesus yang pergi dari Yerusalem menuju ke Emmaus ini, ya duduk bersama dengan mereka saling bersaksi berbagi pengalaman. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Memang awalnya mereka tidak mengenal itu Yesus, mereka pikir itu hantu. Yesus katakan damai sejahtera bagimu, karena mereka takut. Mereka ragu-ragu, Tuhan katakan ini lihat tanganku, ini lihat kakiku yang berlubang oleh karena paku itu. Akhirnya mereka di situ mereka mengenal Yesus. Saudara, cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita masing-masing ini beda. Kalau kepada dua orang murid itu, waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Tetapi waktu semua murid ini mengenali Yesus, Tuhan memperlihatkan tangannya yang berlubang. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan diri dan kehadirannya untuk kita dengan berbagai macam cara. Amin saudara. Nah setelah mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Saudara, mereka senang, hati mereka gembira. Di tengah-tengah kegembiraan itu saudara, ada satu pertanyaan Yesus. Kalau dulu sebelumnya Yesus kan bertanya, apa yang kamu bicarakan kamu percakapkan dalam perjalanan ini kepada dua orang murid. Di sini Tuhan Yesus bertanya, adakah makanan padamu? Bertanya juga. Lalu mereka memberikan Yesus sepotong ikan goreng. Lalu Yesus makan. Sudah sebenarnya kalau kita renungkan, Yesus itu bukan sengaja untuk minta ikan goreng loh saudara. Bukan karena dia lapar, dia lalu minta menanyakan makanan dan lalu dia makan ikan goreng itu. Itu hanya menunjukkan kepada muridnya bahwa memang dia sudah bangkit dan dia hidup. Setelah itu ada pesan Tuhan kepada mereka. Oh luar biasa saudara. Perjumpaan yang luar biasa. Mereka hati sudah girang senang berjumpa dengan Yesus. Dan ada pesan Tuhan untuk mereka yang tidak boleh mereka lupakan. Pesan ini juga untuk saudara dan saya. Tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Sampai kalian diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Yang dimaksud itu sampai dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Gak boleh kemana-mana. Tinggal dulu. Nantikan dulu janji ini. Setelah itu kalian harus bersaksi. Pengalaman yang kalian dapatkan dari aku, saksikan itu. Apa yang telah aku kerjakan selama aku bersama dengan kalian ada di dunia ini. Ceritakan itu. Dan mereka harus bersaksi bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Ada pengampunan. Di mana ada pertobatan, di situ ada pengampunan. Memang ada pengampunan tetapi harus diawali dengan pertobatan. Di mana ada pengampunan, di situ ada pertobatan, di situ ada pengampunan. Di mana ada pengampunan, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada janji Tuhan digenapi. Bukankah hal ini yang kita nantikan setiap saat, setiap waktu dalam hidup ini? Amin saudara. Mari saudara dengan firman Tuhan yang singkat ini. Minta Roh Kudus melibatkan Tuhan. Untuk kita bisa menanggalkan, mengeluarkan dari hidup kita. Segala sesuatu yang dapat membatasi pengenalan kita akan Tuhan. Di antaranya itu kemalasan. Atau rasa malas atau bermalas-malasan. Agar rencana Tuhan yang Tuhan rencanakan dalam pribadi kita, agar rencana Tuhan dalam keluarga kita, agar rencana Tuhan dalam pelayanan kita dalam gereja ini boleh digenapi oleh Tuhan. Bukan karena aku ya Tuhan, tetapi karena Engkau ya Tuhan yang melakukan sehingga aku boleh ada di dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Perjumpaan dengan Yesus akan membuat engkau kuat, bertahan dan menang di dalam Dia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu.
Tuhan, kami sudah mendengar, sekarang Roh Kudus akan melakukan, mengerjakan, dan mengingatkan kami akan firman ini, sehingga kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tidak berdosa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengambil perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan ini, supaya kami lebih lagi dan lebih lagi, lebih kuat, dan kami mengalami kemenangan oleh karena kuasa Tuhan ada bersama dengan kami. Iman kami mengatakan, Yesus selalu ada bersama kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Amin. Minta dengan hormat, Bapak Jamal akan membaca. Dengan darah yang tercurah, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah,
Ada pertanyaan yang saudara harus jawab dengan jujur. Adakah kerinduan saudara untuk menyembah Tuhan Yesus seumur hidupmu? Ya Tuhan, Kau lihat hati kami, Kau dengar ucapan kami. Kami akan menyembah Engkau seumur hidup kami. Tolong kami, mampukan kami melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan seperti saat ini kami melakukan apa yang Engkau sudah teladani, berikan teladan kepada kami. Pada malam itu, sebelum Engkau diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Nina minekina kanal nikina kanal kanami kanal lasik. Shikina wikana makana hoina anmaina kanami. Nikin hakana mikina lasik. Yes Tuhan, alisinami. Sinawisi kasih-Mu Allah. Kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur dengan Engkau. Karena darah Yesus memampukan kami untuk melakukan ini. Kami terima berkat dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat ini bersama-sama. Amin. Demikian firman Tuhan. Setelah ia makan, lalu ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum cawan ini. Engkau memberitakan tentang kematianku sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat pesan Tuhan, di manakah Engkau Tuhan berbicara bagi kami, supaya kami yang sudah bersekutu dengan Engkau menjadi saksi-saksi Tuhan yang memberitakan tentang keselamatan dalam Yesus. Dan juga Tuhan, kami mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami yang sudah kami terima. Inilah perjamuan kudus ini Tuhan, ucapan syukur kami kepadamu. Dalam perjamuan kudus ini Engkau dan kami ya Allah, ada perjanjian Tuhan, bahwa Tuhan berjanji menyelamatkan kami dan membawa kami masuk ke tempat yang Kau sudah siapkan bagi kami. Tuhan, kiranya janji ini kami imani dan kami lakukan, kami terima dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, berkat perjamuan kudus ini kami terima bersama-sama. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita puji dan sembah Dia. Terima kasih.
kasih. Tamakan nama kita. Di sini nama ini. Nama ini bikin nama ini. Ena ini hami kena nisika. Doi hakama ini. Damai kena kana lasit. Dini kini. Dini lasit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau hidup. Engkau akan selalu bersama kami. Dan kami akan selalu bersama dengan Tuhan. Untuk bersaksi dan melihat kemuliaan kuasa Tuhan yang heran dan ajaib. Yesusku hidup. Yesus Allah yang setia. Yang selalu ada bagi kami. Terima kasih buat kehadiran lawatan-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kanawi kini. Yes kenama kanala. Tikinawi. Aku tidak akan meninggalkan Engkau. Amin. Aku akan selalu bersamamu. Amin. Aku berjanji dan aku akan menggenapi janjiku. Karena mengenal Yes, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Segala hormat kami untuk Yesus yang hidup. Segala pujian kami untuk lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Bersama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah hidup bersama dengan Tuhan. Bukan sekali dua kali kami mengucap itu Tuhan. Setiap hari kami katakan indah bersama dengan Tuhan. Setiap hari kami boleh melihat pimpinan kuasa penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan terima kasih. Kami masih tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Yani. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh sakit penyakit yang mengganggunya, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan mujizat Tuhan boleh terjadi karena ada iman, ada doa, ada kuasa Tuhan mengalir. Kami juga berdoa buat Pak Desman dan Dean. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, jadilah seperti firman-Mu oleh bilur-bilur Yesus. Pak Desman, Dean, Ibu Yani dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati melalui ibadah perjamuan kudus ini. Kami tetap berdoa Tuhan untuk dana perpanjangan sewa gedung ini. Dalam nama Yesus, bulan Agustus kami katakan bersama-sama dengan iman. Bulan Agustus kami akan bisa melunasi pembayaran gedung ini dengan tidak menunggak.
Iman kami mengatakan Tuhan sudah menyiapkan dan menyediakan bagi umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah tergerak untuk membantu, membawa persembahan mereka berbentuk janji iman. Tuhan memberkati. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kami, berarti Tuhan juga tidak akan mengurangi berkat-Mu oleh karena kami membawa persembahan kami untuk Engkau. Sebaliknya di dalam persembahan yang kami bawa, di dalamnya ada berkat Tuhan tersedia bagi kami yang berlipat-lipat, karena kami mempersembahkan dalam nama Yesus dan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, sebentar lagi umat-Mu akan undur dari ruangan ini. Kemanapun mereka bepergian, apapun yang mereka lakukan, doa kami selalu kepadamu, sertailah mereka ya Allah. Buat mereka yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan, baik ibadah pertama dan kedua, Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan sekarang juga kami mengimani kalau ada di ruangan ini, kami merasakan ada suatu yang kurang nyaman di badan kami, ada serangan atau ada sakit penyakit yang mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang ajaib, kami sudah sembuh. Ada kuasa dan bilur Yesus yang sudah menyembuhkan kami. Hati kami diterangi, pikiran kami diterangi oleh Tuhan, karena Roh Kudus bekerja dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan buat cara-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan buat cara Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan buat cara Tuhan menuntun membimbing kami yang luar biasa. Terima kasih buat segala sesuatu Allah. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi saudara akan meninggalkan ruangan ini. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan saudara pulang dan kemanapun saudara pergi. Dan hari esok saudara akan kembali beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Dan sekarang ketika saudara mengangkat tangan dan terimalah dengan iman firman atau berkat Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cita kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Perjumpaanmu dengan Tuhan akan terus mendatangkan berkat bagimu. Haleluya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.